Jadinya maksudnya kita ya akhirnya langsung masuk ini kita buat ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tips dan trik yang kedua ya. Nanti teman-teman bisa gunakan ini ketika teman-teman mau tes seleksi lagi P3K untuk tahap kedua dan ketiga. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa lulus. Saya doakan untuk seluruh tenaga honor di Indonesia, mudah-mudahan diangkat menjadi ASN di tahun 2021. Oke, tanpa lama-lama lagi kita akan masuk ke trik yang keempat. Oke, trik yang keempat, ketika nanti teman-teman mengikuti kegiatan tes seleksi P3K, sebaiknya teman-teman langsung masuk ke soal itu, baca soalnya sekaligus. Jadi baca soalnya dulu, jangan langsung ke narasinya dulu. Mengapa? Karena narasi yang disajikan di dalam soal itu sangat banyak. Jadi ditakutkan nanti teman-teman pusing terlebih dahulu ketika baca narasinya. Dikarenakan narasinya sangat banyak sekali, padahal inti permasalahan atau yang ditanyakannya itu sedikit ya. Contoh, narasinya sangat panjang tetapi yang ditanyakan struktur dari teks narasi di atas, otomatis kita sebetulnya tidak perlu membaca yang di atas. Jadi teman-teman bisa saja langsung baca soalnya. Contoh misalkan yang tadi ya. Sehingga kalau misalkan kita sudah memahami teks narasi itu memiliki struktur orientasi, komplikasi, dan resolusi, itu gak perlu lagi baca yang atasnya. Oke. Selanjutnya untuk selanjutnya yang kelima ya, ketika kita masuk ke ruangan, teman-teman kan masih fresh nih, kepala nih masih fresh, masih siap untuk bertarung nih. Teman-teman catat saja rumus yang sekiranya teman-teman hafal, takutnya keluar. Seperti saya ketika datang, saya minta kertas, saya langsung catat saja rumus yang masih ada di kepala saya. Ditakutkan ketika nanti waktunya mepet, nanti rumus yang ada di kepala saya hilang. Jadi saya langsung catat saja rumus yang keluar, yang kira-kira keluar gitu. Tulis semuanya. Jadi jangan sampai nanti ketika pengerjaan rumusnya itu akan hilang ya. Takutnya seperti itu. Selanjutnya yang keenam, ini untuk teman-teman yang akan mengikuti tes, jangan terpaku dengan angka nanti yang akan teman-teman dapatkan. Jadi ditakutkan ketika teman-teman masuk itu apabila terpaku dengan saya harus mendapatkan angka seperti ini, saya harus passing grade. Ini ditakutkan nanti teman-teman akan merasa stres ya. Jadi apa yang teman-teman siapkan dari awal, jadi nanti akan hilang. Itu kan sangat disayangkan ya. Jadi dikarenakan stres, saya harus ini, saya target harus itu. Tetapi ketika misalkan pas waktu datang kita target ini, target itu, tetapi apa yang telah kita persiapkan hilang begitu saja. Oke, jadi kita tidak mau hal itu terjadi. Selanjutnya untuk yang keenam, nih ini yang paling pokok sih menurut saya ya. Jadi teman-teman cari grup-grup yang membahas tentang soal-soal P3K. Ya, ini membantu sekali untuk teman-teman untuk menganalisis soal, sehingga ketika teman-teman dihadapkan dengan soal yang begitu luar biasa, saya mengikuti tes itu, soalnya itu dalam satu monitor itu penuh ya. Tetapi kalau misalkan teman-teman sudah hebat menganalisis, ketika lihat pertanyaannya hanya sedikit, itu sebetulnya teman-teman tidak usah membaca lagi apa yang dikeluarkan di narasi di atas. Yang selanjutnya untuk yang ke-8, teman-teman bisa update terus informasi tentang soal-soal P3K yang akan keluar ya, atau yang sudah keluar di hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Mengapa demikian? Karena sekarang banyak sekali channel YouTube yang membahas tentang hal itu. Mulai dari soal itu keluar, terus ke informasi tentang kegiatan passing grade atau tidak, banyak sekali. Jadi ketika teman-teman mau mengikuti tes, teman-teman harus update dengan apa berita terbaru yang sekarang sedang booming. Ya, mudah-mudahan nanti sekali klik misalkan teman-teman dari channel YouTube, kebetulan nanti pas waktu tes ada yang keluar di soal yang kita dapatkan. Oke. Selanjutnya, selain teman-teman lihat dari video saya, teman-teman juga bisa lihat tips dan trik dari teman-teman yang lain. Boleh dari channel, kalau saya rekomendasikan dari channel YouTube yang lain, bisa teman-teman lihat dari channel Daring Mat Channel, itu sudah banyak subscribernya, hampir 100.000 lebih ya. Itu sangat bermanfaat sekali buat teman-teman.
itu hebat sekali. Konten yang disajikan itu soal berikut dengan caranya, itu hebat sekali. Yang kedua, rekomendasi channel dari saya itu channel Cispi, Kak Cispi ya. Dan ada bimbingan juga, itu namanya bimbingan belajar itu Cibi ya, Cispi Bimbel. Itu teman-teman bisa mengikuti itu. Dan itu sangat berarti buat teman-teman, dikarenakan ini pengalaman saya itu tes di hari pertama, otomatis ketika saya tanya beliau passing grade. Ketika itu saya nanya kira-kira soalnya apa saja yang keluar, teman itu tidak pelit karena passing grade pasti akan memberitahu, jadi langsung memberitahu kepada saya. Dan alhamdulillah ada 1-2 soal yang keluar. Nah, mudah-mudahan teman juga seperti itu ya. Saya rasa proses yang teman-teman lakukan, proses yang teman-teman terus belajar itu pasti akan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan nanti di akhir. Yaitu apa, harapan kita semua guru honorer di seluruh Indonesia bisa menjadi aparatur sipil negara di tahun 2021. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ingat, tetap semangat, walaupun tidak lulus di tahap pertama, masih ada tahap kedua dan tahap ketiga. Ingat, maksimalkan kesempatan ini sebaik mungkin ya. Mudah-mudahan, saya terus katakan berulang kali, mudah-mudahan teman-teman bisa lulus 100% menjadi aparatur sipil negara di tahun 2021. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa, apabila memang channel ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share ke grup-grup media sosial teman-teman ya, biar nanti teman-teman yang lain juga bisa mengikuti jejak teman-teman yang sudah lulus passing grade di tahap pertama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What?